teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Dan seperti biasa aku akan bahas tentang pathway beragam penyakit. Nah, kali ini aku mau bahas tentang pathway penyakit BPH atau benign prostate hyperplasia, gitu ya. Nah, benign prostate hyperplasia atau BPH ini merupakan suatu penyakit yang dimana terjadi pembesaran dari kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat kan pastinya yang punya itu hanya laki-laki ya. Dan akibat hiperplasia biasanya ya, yang bersifat jinak dari sel-sel yang biasa terjadi pada laki-laki, terutama laki-laki yang berusia lanjut. Dan penyebab yang pasti dari BPH ini sampai sekarang sih belum diketahui secara pasti ya. Namun ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi terjadinya BPH, yaitu ketidakseimbangan antara hormon estrogen dan testosteron. Bisa juga karena faktor usia lanjut, terutama laki-laki ya pastinya. Dan bisa juga karena usia perkembangan sel prostat itu sendiri. Atau juga bisa karena prolikelasi abnormal, perkembangan yang tidak normal pada sel prostat itu ya. Nah, yang mana semua hal ini mampu menimbulkan efek seperti sel stroma semakin bertumbuh dan sel yang matinya berkurang. Nah, ini akan memicu terjadinya produksi stroma evital yang berlebihan hingga prostat akan menjadi membesar. Dan ketika terjadi pembesaran pada prostat, pastinya ini akan masuk indikasi intervensi pembedahan ya. Lalu pembedahan dilakukan, pasti akan ada resiko. Terutama beresiko dari segi anestesi. Bagi usia lanjut ya, efek anestesi ini akan dialami pasien dan mereka ini akan mengalami penurunan kekuatan otot pernapasan sehingga napas ataupun sekret di jalan napas sulit dikeluarkan karena ada penurunan kekuatan otot pernapasan. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Lalu tindakan pembedahan juga pada organ prostat itu sendiri akan mengalami resiko yang lainnya seperti obstruksi atau sumbatan oleh pembukuan darah post operasi. Nah, akibat tindakan irigasi biasanya sehingga mampu mengalami kesulitan dalam berkemih. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan eliminasi urin. Dan pasien ini akan mengalami sedikit kecemasan terhadap efek dari setelah tindakan pembedahan yang dilakukan. Karena kurangnya paparan informasi, maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah ansietas. Lalu tindakan pembedahan juga mampu mengiritasi mukosa kandung kemih pastinya ya. Kadang kan itu masih daerah saluran kemih ya. Nah, terputusnya jaringan juga. Dan juga karena ada trauma bekas insisi pada pembedahan. Dan hal ini berisiko terjadinya perdarahan. Dan ketika perdarahan tidak terkontrol bisa juga terjadi shock. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko perdarahan dan resiko shock. Terutama resiko shock hipovolemik pastinya ya. Dan terputusnya jaringan bekas insisi akan merangsang saraf nyeri pastinya hingga diterimalah sinyal tersebut oleh otak di hipotalamus dan diinterpretasikan rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri akut karena ada terputusnya jaringan bekas insisi ya. Dan pembedahan pada organ prostat itu sendiri, nah dengan terputusnya jaringan ini akan menimbulkan nyeri pastinya ya, akan menghambat pergerakan aktivitas. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan mobilitas fisik. Lalu adanya iritasi mukosa pada kandung kencing dan bekas insisi tadi, bekas pembedahan ini mampu menimbulkan resiko lainnya seperti infeksi yang ditemukan karena efek lanjutan pembedahan. Ya,
dan juga bisa karena turunnya pertahanan tubuh. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko infeksi. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway BPH-nya ya, atau pathway benign prostat hiperplasia. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi, boleh diisi kolom komentarnya. Ya, kita belajar bareng-bareng. Semoga ya videonya bermanfaat. And next kita ketemu di video pathway yang lainnya. Kalaupun emang kalian mau request pathway apa, sok silahkan chat aja di Instagramku @azizadasilva ya, atau di kolom komentar boleh aja. Mudah-mudahan aku ada waktu juga buat bahas dan mudah dimengerti juga. Salam sehat selalu, jangan lupa ya subscribe channelnya, dukung selalu. See you next video, bye bye.